Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu pada pembelajaran BTA atau Pendidikan Al-Quran pada pertemuan yang keempat, yang dimana pada pembelajaran hari ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab 3 Quran Surah At-Tin tentang kejadian manusia, Surah At-Tin ayat 1-8. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kalian pelajari pada video ini dapat kalian pahami, dan semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan kalian amalkan. Amin ya rabbal alamin. Katakan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan doa tadi ilmu kita lebih berkah dan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang surah At-Tin. Mungkin sebagian kalian sudah tahu. Bapak harap ini surah ini kalian hafalkan di rumah ya. Semoga dengan menghafalkan surah ini kalian bisa mengamalkannya pada sholat-sholat fardu ya. Sempatkan surah-surah pendek itu yang dibaca juga sambil bergantian, surah At-Tin, surah yang lain dan yang lain. Salah satunya itu surah At-Tin ya. Mari dengarkan surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Shadaqallahul azim. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas yang pertama, yaitu tajwid-tajwidnya, lalu kosakatanya, lalu tajwidnya, lalu kita ke artinya ya. Pertama, kosakata yang ada dalam pembelajaran kali ini. Wat-tini, at-tin artinya buah tin. Az-zaitun artinya buah zaitun. Wa turi sinin dan bukit Sinai. Al-baladil amin. Al-balad artinya negeri, al-amin yang aman, yaitu negeri yang aman, yang dimana ini maksud adalah kota Mekah. Khalaqana, kami telah menciptakan, al-insana manusia, taqwim bentuk atau rupa, radadnahu kami mengembalikan, safilin dari tempat terendah atau neraka, ajrun artinya pahala, mamnun artinya terputus, biddin terhadap hari pembalasan, ad-din artinya hari pembalasan, sebagaimana dalam surah Al-Fatihah kemarin ya. Ad-din artinya hari pembalasan. Bi ahkami paling bijaksana atau adil, al-hakimin dari para hakim. Kemudian tajwidnya apa saja yang ada pada ini ya. Wat-tini, ingat ini ada alif lam apa?
Kalau bertasydid itu adalah alif lam syamsiyah, namanya idgham syamsiyah. Cirinya apa? Alif lam bertemu ta. Ini alif lam ya bertemu huruf ta. Dengan mentasydidkan huruf ta cara membacanya. Wattini, jangan waltini, salah. Tetapi wattini. Ini lagi mad arid lis-sukun. Wa hadzal baladil amin. Mad arid lis-sukun adalah apabila ada matobi, matobinya dengan baris di bawah bertemu huruf ya. Ya, baris di bawah itu adalah ini ma berbaris bawah kasroh bertemu huruf ya. Ya, kemudian di waqaf, matobi yang di waqaf pada akhir ayat. Ini kebetulan di akhir ayat ya. Baladil amin ayat 3. Jadi karena pas di ujung akhir ayat, maka ini hukumnya adalah mad arid lis sukun. Ini adalah mad panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi ada 3 versi. Misalnya wa hadzal baladil amin boleh. Wa hadzal baladil amin boleh. Ada lagi yang paling panjang, boleh lagi wa hadzal baladil amin. 6 ya. 6 harakat itu 6 hitungan. Pakai jari boleh, naik ketukan boleh. Kemudian khalaqana. Nah, ada qalqalah ya. Nah, jadi khalaqana. Jadi qalqalah itu pelajaran waktu SMP mungkin kalian ingat ada berapa? Ada 2. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Qalqalah sugro ini qalqalah kecil, ciri-cirinya adalah kalau ada huruf-huruf qalqalah apa aja? Ba, ju, di, to, ko, atau ba, ja, da, to, ko, atau istilah lainnya ba, jim, dal, to, kof ya. Dimana 5 huruf ini kalau misalnya ketemu huruf itu terletak di tengah kalimat. Jadi kalau di tengah kalimat dia biasanya memakai tanda sukun seperti ini, maka dia itu harus dipantulkan. Khalaqna, jangan khalaqna, salah. Tetapi yang benar khalaqna, ada pantulannya. Khalaqqa ya, khalaqqa. Tapi cepat ya. Khalaqna ya, khalaqqa ya, ada itu pantulannya. Jadi itu namanya memantul. Jadi harus dipantulkan. Al-insan ya. Al-insan artinya memiliki tajwid ikhfa ya. Yang dimana ada nun mati bertemu sa itu ikhfa. Jadi dibacanya diengkan. Khalaqanal insa ya, nunnya diengkan. Dibaca sama-sama. Summa ya, ini dibaca gunnah musyaddah. Jadi dipanjangkan juga. Summa ya, dipanjangkan. Falahum ajrun ya, izhar syafawi. Apabila mim bertemu alif ya, maka ini harus dibaca jelas. Falahum ajrun ya, jangan dibaca falahum, salah, tetapi dibaca jelas, dibaca pendek, jelas itu dibaca pendek ya. Falahum ajrun ya, falahum ajrun ya. Jadi cara membacanya gitu. Kemudian yang terakhir adalah nomor ketujuh adalah lam tebal ya. Lam tebal ini Alaihissallahu biahkamil hakimin. Jadi ini adalah lam tebal atau lam tafkhim ya, dimana sebelum lafaz Allah itu didahului dengan huruf fathah. Sebelum ada kata Allah ada huruf yang berfathah, itu huruf sa. Alaisa, sa ini bertemu Allah jadi tebal. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Tetapi ternyata Allah ini enggak mesti tebal ya. Lam tafkhim itu ada 2. Kalau sebelumnya itu sa fathah, tebal ya Allahnya. Kalau sebelumnya alaisa, sa itu domah, alaisullah misalnya, seandainya ya, alaisullah itu juga tebal Allahnya. Jadi Allah huruf lamnya A L L O H, cara membacanya seperti itu, Allah. Tetapi kalau seandainya sa itu berbaris di bawah, si, alaisi
ya salah kalau seandainya masih tetap jadi Allah. Alaisillah salah, tapi berubah namanya lam tarqiq, ya lam tarqiq dibaca tipis. Jadi cara membacanya alaisillah kalau seandainya barisnya di bawah. Tetapi kita lihat di sini dia memakai alaisallah, ya alaisallah artinya dia memakai dibaca tebal, namanya lam tafkhim. Kalau yang barisnya di bawah, seandainya sebelum Allah ini adalah huruf yang berbaris di bawah, maka dibaca tarqiq, dibaca tipis alaisillah. Tetap kalau ini karena berbaris fathah alaisa, maka cara membacanya adalah tebal, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Yang terakhir al-hakimin sama kayak di atas tadi, hukumnya mad arid tulis sukun. Ini karena akhir ayat nomor 8, maka ini dibacakan ada 3 versi tadi, bisa 2 harakat al-hakimin, al-hakimin, boleh 6 harakat al-hakimin, ya. Jadi cara seperti itu cara membaca surah At-Tin yang benar sesuai dengan tajwidnya. Kemudian terjemahan dalam surah At-Tin ayat ke-1 sampai 8, ya. Kita lihat terjemahannya. Yang pertama, wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wal turi sinin, dan demi bukit Sinai. Wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Innal insana, ya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh. Walahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putus. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Alaisallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Ya, penjelasan surah At-Tin, ya. Kita baca dulu. Wat-tini waz-zaitun, ya, demi buah tin dan buah zaitun. Berkenaan dengan lafaz at-tin dan zaitun, para mufassir, para ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang menyebutkan arti tin dan zaitun itu adalah nama buah, ya kan, demi buah tin dan buah zaitun. Atau ada pula yang diartikan sebagai nama 2 buah gunung. Ya, pendapat pertama ada yang mengartikan sebagai nama buah, ada yang pendapat kedua adalah mengartikan sebagai 2 buah gunung yang menumbuhkan kedua buah tadi. Satu gunung yang menumbuhkan buah tin, satu gunung yang menumbuhkan buah zaitun. Jadi ada 2 pendapat, ada yang mengartikan apa adanya, yaitu buah tin dan zaitun, ada yang mengartikan tempat yang menumbuhkan buah tin atau tempat yang menumbuhkan buah zaitun. Ada 2 pendapat di sini, ya. Sebagian ahli tafsir menyebutkan, ya, yang berpendapat yang kedua sebagai sebuah tempat tadi. Ahli tafsir menyebutkan bahwa buah tin ini asalnya berasal dari tempat tinggal Nabi Nuh, yaitu kota Damaskus. Kebetulan di sana kota ini, tempat tinggal Nabi Nuh ini adalah dalam catatan sejarah adalah kota yang paling banyak pohon buah tin, ya, pohon tinnya banyak. Dan yang kedua, zaitun, tempat yang paling banyak tumbuh buah zaitun adalah Baitul Maqdis, atau sekarang dikenal dengan Palestina, yang banyak tumbuh buah zaitun. Nah, jadi ada yang berkata
menandakan itu adalah nama buah, watini wa zaitun. Ada yang berkata ini tempat yang tumbuh buah tadi. Kalau tempat yang tumbuh buah tadi, yang pertama itu tempat tinggal Nabi Nuh, Damaskus. Yang tempat yang kedua adalah zaitunnya adalah Baitul Maqdis. Nah, dari ulama tafsir itu mengartikan seperti itu. Wa turi sinin, dan Bukit Sinai, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Tuhannya. Arti lafal sinina ialah yang diberkahi atau yang baik karena memiliki banyak pohon yang menghasilkan buah. Bukit Sinai ini sekarang itu ada di Mesir, ya. Namanya adalah Bukit Sinai. Memang masih ada, bahkan datarannya itu masih ada di peta dunia. Bukit Sinai. Nabi Musa, kalian ingat Nabi Musa pernah berada di Mesir saat menentang Fir'aun, yang dimana Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan. Nah, karena ayat kedua ini menandakan tentang tempat, makanya pendapat para mufassir mengartikan bahwa ini juga tempat demi buah tin dan zaitun tadi, ya, diartikan sebagai tempat, ya, karena ayat kedua dan ketiga itu menandakan tempat, ya. Itulah alasan sebagian ulama tafsir mengartikan bahwa watini wa zaitun adalah tempat tumbuhnya buah tin, tempat buahnya zaitun. Wallahu a'lam bissawab. Allah yang lebih tahu, ya. Wa hadzal baladil amin, yakni kota Mekah. Nah, kalau ini kita tempat lagi, dan negeri yang aman ini. Kebetulan ayat ini adalah surah Makkiyah. Kalau surah Makkiyah artinya surah yang diturunkan di Mekah. Sehingga ini dapat dipastikan para ulama sepakat negeri yang aman ini adalah kota Mekah. Bukan mengartikan saat kita membaca di Indonesia, bukan berarti negeri yang aman itu adalah Indonesia, bukan. Tetapi ayat ketika diturunkannya itu yang tentunya adalah Rasul kita Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad berada di Mekah, sehingga ini dimaksud adalah kota Mekah dan negeri yang aman ini, yaitu kota Mekah. Para mufassir sepakat mengenai hal ini, ya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid. Sebagian imam mengatakan bahwa tiga tempat tersebut merupakan tempat yang di sana diturunkan Nabi dan Rasul, yang termasuk ulul azmi, ya. Kalian sudah belajar tentang iman kepada Rasul. Di antara Rasul-Rasul itu ada yang ulul azmi, ya, yang termasuk cobaannya dan termasuk ujiannya paling besar, dan termasuk nabi-nabi yang kebanyakan memiliki Alkitab, yakni nabi yang memegang syariat-syariat besar. Pertama, tempat buah tin dan zaitun, ya, yaitu Baitul Muqaddas, ya. Sama apa tadi satunya, yaitu Damaskus, ya, Damaskus dan Baitul Muqaddas atau Palestina. Kemudian di sana juga diutus Nabi Isa bin Maryam. Di Palestina tadi diutusnya Nabi Isa bin Maryam. Jadi kesimpulannya, At-Tin itu di Damaskus, nabinya Nabi Nuh. Kemudian Az-Zaitun itu Baitul Muqaddas, atau sekarang itu Masjidil Aqsa, ya, yang terletak di Palestina, di mana nabinya itu diutus adalah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa bin Maryam. Yang kedua, ayat kedua, wa turi sinin, dan Turir Sina dan Bukit Sinai, yang dimana itu menjadi tempatnya Nabi Musa di Mesir tadi, Musa bin Imran alaihissalam, yang diajak untuk berbicara kepada Allah. Nah, jadi Bukit Sinai itu adalah salah satu tempat bersejarah di mana Nabi Musa itu menyendiri di suatu gunung, dan dia mendapatkan hidayah, dan ternyata diajak oleh Allah untuk bertemu, berbicara langsung, yang bahkan Nabi Musa pun tidak sanggup untuk melihat Allah, ya, karena kekuatan maqamnya terlalu tinggi, ya. Dan yang ketiga adalah kota Mekah, ya. Kota Mekah itu kalian tahu siapa nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadzal baladil amin, yang
maka dimana barang siapa yang memasukinya dia akan merasa aman. Kota yang menjadi tempat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam hadis Rasul berkata juga tempat yang tidak bisa tersentuh oleh langkah kaki Dajjal satu-satunya nanti pada akhir zaman itu adalah kota Mekah. Saat seluruh dunia itu sudah menjadi pengikut Dajjal, Dajjal pun tidak bisa masuk ke kota Mekah. Maka Mekah ini disebut dengan kota yang aman. Karena itulah ketiga tempat mulai itu dipergunakan untuk sumpah oleh Allah. Allah bersumpah atas nama tempat Nabi Nuh dan Nabi Isa. Kemudian Allah bersumpah atas tempat tinggal Nabi Musa, dan terakhir Allah bersumpah atas tempat tinggal negeri yang aman yaitu kota Mekah, yaitu Muhammad. Ya, kalau Allah bersumpah pasti ada pernyataan yang ingin Allah sampaikan, ingin Allah tegaskan. Apa pernyataannya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, Allah bersumpah tiga hal tadi. Ya, demi buah tin dan zaitun, demi bukit Sinai, demi negeri yang aman kota Mekah. Allah berkata, sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Akuilah kita ini manusia salah satu makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Menurut Ibnu Katsir berkata, hal ini terkait dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala pada awal surat. Sungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk dan rupa yang sebaik-baiknya. Postur tubuh kita yang tegak, ya, yang dimana hewan-hewan pun kebanyakan itu dalam keadaan membungkuk. Itu ciptaan Tuhan juga itu, ya. Cuma di antara tubuh-tubuh hewan itu yang paling tegak itu adalah manusia. Yang dimana manusia ini diciptakan di bumi itu sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Bukan singa yang memimpin kita, bukan ular yang memimpin kita, bukan elang yang bisa terbang kemana-mana yang memimpin kita, tetapi kita manusia. Padahal manusianya nggak bisa terbang, padahal manusia nggak bisa menerkam musuh, ya. Tetapi di antara spesies-spesies tersebut, manusia ini adalah makhluk yang sebaik-baiknya, ya. Dan keharmonisannya setiap anggota tubuh. Salah satu kelebihannya manusia itu adalah memiliki akal, dia memiliki pikiran, dia memiliki otak yang dapat digunakan sehingga dia berpotensi untuk berkembang terus menerus di perkembangan zaman, ya. Summa radadnahu asfala safilin. Allah bersumpah tadi, sungguh aku sudah menciptakan manusia ini sebaik-baiknya, tetapi ujung-ujungnya apa? Kemudian kami lemparkan mereka ke tempat serendah-rendahnya, yaitu neraka. Allah sudah bersumpah demi atas tempat Nabi Nuh dan Nabi Isa, demi atas tempat Nabi Musa, demi Rasulullah, demi Muhammad. Allah sudah menciptakan manusia dan bakalan melemparkan ke tempat serendah-rendahnya, yaitu neraka. Ya, kita sudah diancam oleh Allah semua, kita bakalan dilemparkan ke neraka. Ya, hari pembalasan itu bukan bualan, itu sebenar-benarnya dan akan terjadi. Ya, yang dimana hari yang dimana kita tidak bisa menyesal itu adalah setelah kita mati. Ya, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Allah sudah bersumpah tadi, kita bakal dilemparkan ke neraka kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka adalah dapat pahala yang tiada terputus. Ya, selama kita beriman dan beramal soleh, kita akan terselamatkan dari ancaman Allah bakalan dilemparkan ke neraka. Yakni bahwa manusia yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik itu, apabila dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengikuti Rasulnya, maka tempat kembalinya adalah neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang terus menerus. Ya. Nah, kita renungkan dulu, ya, yang dimana kita manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan,
Ya, ada malaikat, ada jin, ya, makhluk ciptaan Allah. Kita adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna. Kita memiliki hawa nafsu dan memiliki akal. Ya, hewan diciptakan dia memiliki hawa nafsu, tetapi nggak punya akal. Sehingga kalau seandainya dipertanggungjawabkan hewan ini, ya, saya hewan, misalnya kucingnya, dia berbuat zina, ya, berbuat zina. Kucing kita misalnya pergi ke tetangga sebelah, pulangnya tiba-tiba punya anak, contohnya, tiba-tiba betianan, tiba-tiba hamil, ya, dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Kenapa kamu hamil? Saya nggak punya akal. Itu jawaban para binatang nanti. Saya nggak punya akal. Monyet mencuri, ya, mencuri pisang dan lain-lain, saat dipertanggungjawabkan pada akhir hayat, ya, pada hari kiamat, dia akan menjawab seperti ini. Saya punya nafsu tetapi nggak punya akal, ya. Tetapi saat manusia punya nafsu, punya akal, ya, saat dipertanggungjawabkan, kenapa kamu berbuat zina, dia nggak bisa menjadikan alasan saya nggak punya akal. Nggak bisa. Allah sudah memberikan kepada kita akal yang sempurna, pikiran yang sempurna. Kita memiliki kemampuan untuk menyerap ilmu, kemampuan untuk menerima mana yang baik, mana yang benar, ya. Oleh sebab itu, kalau seandainya manusia yang punya nafsu dan pikiran tadi, kalau dia bertindak sesuai dengan akalnya, bisa memilih yang mana yang baik dan benar, bisa mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan melakukan amal soleh, maka dia akan terselamatkan dari ancaman dari api neraka tadi, malah diangkat ke tempat yang lebih baik, yaitu surga, ya. Jadi itulah gambaran bagi kita memiliki nafsu dan akal. Tubuh kita adalah yang paling baik, kita yang mengelola bumi, maka kita akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maksudnya, wahai anak Adam, apa yang membuat kalian mendustakan hari kembali dan pembalasan? Allah bertanya-tanya, apa yang membuat kamu kada percaya dengan hari kiamat? Apa yang membuat kamu menjadi tidak percaya bakalan amal kita bakalan enggak dibalas? Apa yang membuat kamu jadi enggak percaya kalau semua yang kamu kerjakan, baik itu baik atau buruk, itu akan dibalas dan akan dipertimbangkan pada hari kiamat? Apa kata Allah? Padahal Allah sudah bersumpah, ya, Allah bakalan bersumpah atas Nabi Nuh, atas tempat Nabi Az-Zaitun, ya, Nabi Isa, atas tempat Nabi Musa, atas nama Nabi Muhammad SAW. Allah bakalan melemparkan kita ke semuanya ini ke neraka, kecuali orang beriman dan beramal soleh, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, ya. Kemudian balasannya ayat terakhir, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, yakni bahwa Allah adalah hakim yang tidak akan mencurangi dan menzalimi seorang juga. Allah ini bertindak sebagai hakim. Allah di sini menciptakan surga dan neraka itu untuk menjadi sebagai hakim, ya. Kalau seandainya orang berbuat dosa, orang berbuat jahat, tetap ditempatkan di surga, ya, maka itu artinya Allah tidak adil. Kalau misalnya misalnya seseorang itu berbuat jahat, berbuat dosa, ada yang berbuat baik, ya, sama-sama ditempatkan di neraka, itu juga tidak adil. Makanya Allah menciptakan sebuah tempat pada akhir kehidupan kita ini, ada surga dan neraka, dan ujiannya itu adalah saat kita di dunia. Kalau kita berbuat baik, beramal soleh, beriman kepada Allah, insya Allah kita ditempatkan di surga. Kalau kita berbuat zalim, berbuat jahat, ngesilin teman, berbuat kafir, berbuat syirik, ya, maka kita akan ditempatkan di neraka, diancam oleh Allah dengan surah At-Tin tadi.
Ya, Allah sudah bersumpah benar-benar kita ini bakalan ditempatkan di neraka. Di dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa membaca surah At-Tin hingga akhir surah, maka hendaknya sudah itu ia menjawab sebagaimana tadi Bapak membacakan satu doa, ya, itu bukan sambungan ayat ya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin, ya. Ini yang dibaca ya kalau kalian sudah selesai membaca surah At-Tin, ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu kata tanya. Allah bertanya, bukankah Allah ini adalah hakim yang nyata? Bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Saat kita ditanya tentu kita harus menjawab. Jawabannya tadi, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Tentu kami termasuk orang yang menyaksikan akan hal itu, menyaksikan kalau Allah ini adalah hakim yang paling adil. Jadi disunahkan itu menurut sebuah hadis. Kesimpulan dari surah ini, surah At-Tin itu terdiri dari 8 ayat, yang dimana ayat pertama Allah bersumpah dengan tempat-tempat mulia. Kalian ingat tadi apa? Buah tumbuhnya buah tin dan zaitun atau Damaskus, Gunung Sinai dan negeri yang Mekah, ya. At-Tin tadi apa? At-Tin itu pendapat pertama ada yang mengartikan tin dan zaitun itu adalah nama buah. Pendapat kedua, tin adalah tempat tumbuhnya buah. Tempat tumbuhnya buah tin itu adalah nabinya Nabi Nuh, tempatnya di Damaskus. Kalau az-zaitun, ya, itu adalah tempat tumbuhnya buah zaitun, yaitu di Baitul Muqaddas di Palestina sekarang, yang dimana nabinya itu adalah Nabi Isa. Kemudian Bukit Sinai, Gunung Sinai ini sekarang itu terletak di Mesir, atau di mana ini nabinya adalah Nabi Musa. Dan yang terakhir adalah negeri Mekah, wa hadzal baladil amin, yaitu negeri Mekah, negeri yang aman. Itu kalian tahu nabinya siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, ya. Kita akui kita lebih tinggi makomnya dibandingkan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Kita lebih mampu, bahkan kita lebih hebat, bisa mengalahkan para malaikat, ya. Kalau seandainya kita lebih meninggikan akal dibandingkan nafsu. Malaikat memang tinggi karena dia selalu beribadah, karena wajar mereka hanya memiliki akal, dan akalnya itu hanya digunakan untuk menyembah Allah, ditugaskan menyembah kepada Allah, tidak memiliki kehendak untuk bernafsu. Tetapi saat kita dapat meninggikan akal kita dibandingkan nafsu, maka makom kita akan lebih tinggi daripada para malaikat, ya. Kemudian yang ketiga, bagi yang orang yang tak beriman kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam tempat yang paling rendah atau neraka. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya, yaitu mendapatkan surga. Sebagian manusia ada yang tidak mempercayai hari pembalasan atau hari kiamat, walaupun sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan ayat yang terakhir, Allah adalah hakim yang paling adil, yang akan mengadili perbuatan manusia kelak di akhirat. Nah, mungkin itu pembelajaran kita hari ini, semoga dapat kalian pahami di rumah, ya. Kemudian kalian kerjakan tugas di bawah ini, ya, kalian tulis di buku tulis, kemudian kalian kumpul pada form pada deskripsi pada video ini. Jangan lupa bagi kalian untuk absen nama kalian di bawah pada kolom komentar di bawah ini, ya, tulis nama, kelas, dan sebut hadir, ya. Kemudian bagi kalian yang ingin bertanya tentang surah At-Tin, kalian boleh bertanya pada kolom komentar juga. Insya Allah nanti akan Bapak balas pada kolom komentar tersebut. Itu saja dari Bapak. Salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.